Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dipeloi. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pada konten kali ini saya hanya mau membicarakan tema yang barangkali terkesan sangat remeh-temeh, yakni siapakah sebetulnya yang disebut sebagai keturunan Nabi, Dzurriyyatun Nabi, Ali Baitin Nabi, atau Alu Baitin Nabi. Remeh kan? Enggak apa-apa. Saya hanya ingin mendudukkan perdebatan nasab ini sebagai perdebatan. Capek enggak bicara perdebatan tapi ujung-ujungnya adalah klaim kapital keumatan. Maksud saya, kita tahu bahwa pasar agama di Republik ini sangat menggiurkan. Bahkan semua hal yang tampak begitu profan dan penuh ambisi kepentingan duniawi, ia berubah 180 derajat tatkala ada sisipan agama di situ. Politik demi agama, ekonomi demi agama, budaya demi agama, atau nasab demi agama. Ini sangat berbahaya. Bahkan agama demi agama itu berbahaya. Sebab agama itu punya Tuhan dan Tuhan menciptakan agama demi manusia dan kemanusiaan. Maka kita misalnya kerap mendengar al-insaniyah qabla tadayun. Kemanusiaan itu di atas agama. Orang yang pernah belajar agama pasti paham maksud ungkapan ini. Misal kita belajar fikih ya, di situ ada contoh manakah yang didahulukan, menolong orang yang terancam nyawanya karena kelelep sumur, sementara waktu sholat sudah sangat di ujung. Dan kalau kita menolong orang ini waktu sholat jelas habis. Di fikih jelas ya, menolong orang yang kelelap atau tercebur di sumur itu diutamakan ketimbang Anda sholat. Artinya agama ini sangat manusiawi. Kemanusiaan adalah segala-galanya bagi Islam. Secara bahasa, Ahlul Bait itu artinya anggota keluarga atau hubungan kekeluargaan atau kekerabatan berdasarkan bersambungan darah. Bapak, anak, cucu, cicit, atau kalau dari bapak dinaikkan ke atas menjadi kakek, buyut, canggah, wareng, dan seterusnya ke atas, semuanya adalah Ahlul Bait. Maka dalam konteks keluarga Nabi Muhammad, semua orang yang terkait dengan beliau secara biologis dan pernikahan, ya keluarga beliau. Kakek hingga buyut Nabi adalah keluarga Nabi, dan istri-istri Nabi berikut keturunannya pun dengan demikian adalah keluarga Nabi juga. Nah, terkait dengan Ahlul Bait biologis ini ungkapan saya ya, bukan ungkapan siapa-siapa. Kita menemukan banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah. Misalnya riwayat dari Imam Muslim yang sangat terkenal itu, Inna la tuhillu lana as-sadaqah. Kami tidak dihalalkan menerima sedekah. Saya tidak tahu cakupan makna sedekah di sini. Hanya kalau yang dimaksud dengan sedekah tersebut adalah semua jenis pemberian yang tidak wajib, maka bukan hanya sedekah yang tidak boleh. Hadiah atau hibah pun semestinya juga tercakup dalam pengertian ini. Namun kalau kita merujuk atau menengok sejarah kenabian, beliau sendiri beberapa kali tercatat menerima hadiah, dan bahkan hadiah tersebut bukan hanya berupa barang. Nabi misalnya menerima hadiah dua orang perempuan bernama Maria Kiptiyah dan Sirin dari Raja Iskandar, Mesir. Nabi juga pernah menerima hadiah domba panggang dari Zainab binti Harith selepas perang Khaybar. Nabi pun menerima hadiah dari paman beliau Abdul Muthalib, pembantu beliau Abdul Quddus, dan dari pendeta Yahudi Mukhairik. Jadi, jika acuannya adalah sejarah Nabi tersebut, Ahlul Bait hanya tidak boleh menerima sedekah, sementara hadiah dan hibah mungkin boleh ya. Nah, dalam pengertian etimologisnya, kata Ahlul Bait tidak semata anggota keluarga. Pengertiannya tidak semata terkait dengan ketersambungan nasab atau ikatan perkawinan. Beberapa sarjana Islam awal seperti Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah, dan Khalil bin Ahmad bersepakat bahwa kata ahlu bersinonim dengan kata alu.
orang-orang yang saling memiliki persambungan darah atau terafiliasi menurut hubungan kesetiaan atau ketaatan. Maka menurut pengertian ini, siapapun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan biologis dan perkawinan, namun dipersambungkan oleh hubungan kesetiaan atau ketaatan, mereka adalah anggota keluarga. Maka menurut pengertian ini pula, semua orang Islam bisa dikatakan sebagai ahlul baitnya Nabi, ahlu baitin Nabi. Karena selama nabinya adalah Nabi Muhammad, selama itu pula dia bersetia dan taat kepada Nabi. Namun ya seberapa besar kadar ketaatan dan kesetiaannya, ini ada penjelasan lain dan membawa implikasi lain pula pada kata ahlu dan ali. Ada yang mengatakan misalnya kata alu atau ali ini merujuk pada kualitas ketakwaan. Maksudnya hanya orang-orang beriman dengan kualitas ketakwaan tertentu yang boleh dan bisa dikategorikan sebagai ahlu baitin Nabi. Ya namanya juga pengertian ya. Ia bisa melonggar dan juga bisa menyempit. Namun di luar pengertian-pengertian tadi ada sebuah riwayat yang barangkali perlu kita simak. Suatu saat Nabi memanggil Hasan dan Husain ke kamar beliau, lalu beliau pun memangku kedua cucunya tersebut. Fatimah dan suaminya kemudian datang menyusul. Nabi kemudian menerungkupkan pakaian beliau ke mereka, lalu Nabi menengadah, "Ya Allah, inilah keluargaku." Nah, karena di ruangan tersebut juga ada Wasilah bin Al-Asqa, seorang sahabat dan bukan siapa-siapanya Nabi, bukan keluarga maksud saya, sahabat ini pun menyahut, "Apakah aku bagian dari keluargamu juga ya Nabi?" Nabi pun mengiyakan. Redaksi hadisnya begini. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a Hasanan wa Husainan fajalasa kullu wahidin minhuma ala fakhdihi wa dana Fatimah radhiyallahu anha min hijrihi wa zawjiha thumma lafa alaihim thawbahu thumma qala Allahumma haula'i ahli. Qala Wasilah faqultu ya Rasulullah wa ana min ahlik. Faqal wa anta min ahli. Ya, Wasilah bin Al-Asqa dari Bani Laits ini bukan anak atau apapun yang terkait secara biologis dengan Nabi. Wasilah hanyalah seorang yang beriman kepada Nabi. Jadi jelas ya siapa yang dimaksud dengan ahlu baitin Nabi. Bisa karena hubungan kekerabatan atau pernikahan, bisa pula karena hubungan atau ikatan keimanan dan ketakwaan. Nah, di luar pengertian tadi, ada sebuah hadis yang barangkali menjadi ujung pangkal dari perdebatan nasab selama ini. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Hadis ini menyiratkan bahwa keturunan Nabi akan lestari sampai kapanpun. Ya bisa jadi keberadaan Said, Syarif, dan Habib itu adalah semacam upaya untuk melestarikan keturunan Nabi dari jalur biologis itu. Bisa jadi loh ya. Iya kalau terbukti. Kalau tidak, bahkan demi upaya pelestarian nasab ini, ada seorang Habib yang secara terang-terangan mengatakan bahwa pernikahan ahlul bait dan ahwal atau orang biasa itu haram dilakukan. Bahkan ketimbang menikah dengan ahwal, mesum itu dianggap lebih baik. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Ya, anggap saja itu sebagai upaya untuk menjaga kemurnian nasab Nabi. Tapi ya apa harus begitu juga caranya? Dan bukankah juga Syekh Jumadil Kubro yang mula-mula datang ke Nusantara dan menikah dan menghasilkan ribuan keturunan itu juga bukan keturunan Nabi? Hanya karena menikah dengan ahwal atau orang biasa. Bagi saya pernikahan serumpun dan eksklusif ini disebut juga dengan pernikahan endogami tidak jadi soal ya. Beberapa suku dan tribes di Nusantara juga mempraktikkan jenis pernikahan serupa sekalipun tidak seketat dan seeksklusif Alawiyin.
syariat Islam pun meski dalam pengertian yang sangat longgar, sebetulnya juga menerapkan eksklusivitas. Misalnya konsep tentang kafa'ah atau kufu, konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun keberadaan kafa'ah ini tidak masuk syarat sah pernikahan, kecuali soal iman. Sebagian besar ulama tidak mensyaratkan kekufuan nasab, kadar keimanan, dan lain-lain sebagai syarat sah nikah. Artinya, senyampang calon pengantin laki-laki dan perempuannya sama-sama muslim, pernikahan keduanya sah dilaksanakan. Tapi kalau menengok tren yang berlangsung belakangan, konsep kafa'ah dalam pernikahan ini sebetulnya masih bersifat dhonni, bukan qot'i. Konsep ini masih debatable, bukan sebuah konsep di mana semua sarjana dan ulama Islam saling bersepakat secara bulat. Tapi saya nggak bakal mengulas masalah ini secara lebih jauh ya, soalnya ini masalah yang sangat runcing. Nah, pernikahan endogami model Alawiyin ini sebetulnya sejenis pelebaran makna dari konsep kafa'ah tadi. Bahwa hanya Habib yang dianggap sekufu atau setara dengan Syarifah, atau hanya Syarifah lah yang dianggap sekufu dengan Habib. Apakah ini menjadi soal yang layak diperdebatkan? Bagi saya, sekali lagi, pernikahan endogami ini bukan persoalan. Ya, silakan saja. Namun ia menjadi soal manakala pernyataan pernikahan endogami tersebut meluncur di hadapan publik serta memberi semacam pembenar terhadap kemesuman. Bukankah pernikahan itu disyariatkan antara lain demi menghapus kemesuman? Dan bukankah para zuriat Nabi yang mula-mula datang ke Nusantara dan juga menikah dengan kalangan pribumi atau ahwal, lalu menghasilkan ribuan anak cucu, dan anak cucu ini telah turut serta dalam pembentukan Islam di negara kepulauan ini? Apakah mereka juga bukan keturunan Nabi? Kalau saya ditanya, manakah yang lebih orisinal keturunan Nabi antara keturunan Said Husain Jamaluddin Akbar Al-Husaini dengan Arab Hadrami Alawiyin gelombang ketiga yang datangnya baru sekitar abad ke-18 ini, saya akan dengan tegas mengatakan keturunan Sayyid Husain Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro sebagai keturunan Nabi. Karena ya jelas kontribusi mereka jelas. Jejak dakwahnya masih dapat kita rasakan sampai dengan hari ini. Ketimbang mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi tetapi perilakunya hanya menimbulkan huru-hara, chaos, dan ketegangan sosial sebagaimana kita saksikan dalam beberapa tahun belakangan. Tentu saya tidak menggebiah-uyah atau mengeneralisir keseluruhan Arab Hadrami Alawiyin ya. Bagi saya, siapapun yang sudah memilih negara kita sebagai rumah, mereka adalah bagian dari kita. Punya kedudukan yang sama, hak yang sama, dan beragam kesetaraan lainnya. Musuh kita hanyalah pengkultusan, militansi yang berlebihan, memunculkan sentimen sara, dan kecongkakan atas nama iman dan agama.